Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini spesial karena kedatangan sebenarnya ada 3 anak muda. 3 anak muda yang merupakan raja-raja TikTok. Jadi sekarang saya loh yang merasa tersesat gitu. Dikelilingi anak-anak muda TikTok nih. Saya yang biasanya bilang orang TikTok itu muhasabah diri Anda. Sekarang muhasabah diri saya. Karena salah satunya karena Husin Basaiban. Dan karena Sahil Mulahela juga waktu itu saya diajak-ajak untuk TikTok, dijelasin bahwa TikTok itu nggak isinya cuma joget-joget, bisa kok nggak joget-joget. Benar. Bahkan Husin sudah mengawali dakwah di TikTok dan keren sekali, gila. Pengaruhnya besar sekali ngurusin anak muda agar paham Islam, agar menjalankan Islam. Respect sama Husin di TikTok. Nah, akhirnya masuk ke TikTok. Dan disamperin Raihan yang juga raja di TikTok. Nah, ya udah, karena mereka biar gak saya kalah, karena kan TikTok tuh kandangnya mereka. Saya tadi kalah di TikTok. Nah, saya ajak mereka ke kandang saya. Di YouTube saya menang. 300.000 subscriber. 300.000. 300.000. Di jeda nulis, bukan? Di jeda nulis. Husin ada YouTube kan? Ada, Baru cuman bikin. nggak aktif. Nggak Baru aktif. 3 video. Ya 3 bentar video. lagi insyaallah saya bakal Aktif ya? Aktif. Iya dong, butuh juga. Iya. Apa YouTube-nya itu? Ya sama, Husain Basaiban. Husain. Basyasman. Husin Basasman. Nanti ditulislah di bawah. Rehan ada YouTube. Ada. Apa YouTube-nya Rehan? Random sih. Ada semua ada. Ada Enggak, baru nah, 5 video. Raihan Namanya? Habib. Raihan Habib. Nah, tuh dua-duanya. Follow lah agar kalian karena gini. Pemuda tersesat itu kan nggak kira hilang, pasti ada terus. Selamanya. Nah, saat saya tua gak mungkin saya ngurusin pemuda tersesat. Nah, ini anak-anak muda yang keren-keren ini. Husin yang nanti akan menjadi protektornya pemuda TikTok. tersesat. TikTokia. TikTok iya. Kemarin saya sempat bilang tuh, Ja'al Husin wa dhahakal batil. Allah. Datang Husin di TikTok, kemudian kebatilan pergi dengan sendirinya. Resah karena ada Husin. Apaan sih? Gak asik ini katanya orang-orang dakwah. Tapi gak apa-apa. Jadi gitu. Posisi TikTok, musik, film itu sama. Dia alat. Gak bisa dihukumi halal atau haram. Dia menjadi haram kalau digunakan untuk keburukan. Dia menjadi halal bahkan berpahala kalau digunakan untuk kebaikan. Nah, karena itu Bismillahirrahmanirrahim, saya bikin TikTok. Allah. Dan perdana malam ini video pertama. Ini video pertama malam ini. Dengan- TikToknya itu nanti saya tulis lah, Husin Jafar juga namanya. Hyung Jafar. Nah, namanya Hyung Husin. Hyung Husin. Hyung Husain. Nah, hari ini karena sudah bikin TikTok, kita akan nanya pertama ke Husin. Iya. Oke, Sin. Mm-mm. Di TikTok harus ngapain ini? Oke, dakwah, tapi maksudnya caranya itu gimana? Ya random Bib. Semua pertama alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. So, sebenarnya untuk masalah di TikTok ya apapun Beb. Bukan Beb. Beb. Gini. Beb banget ya. Keliru Udah biar. Iya. Tapi kan Habib itu yang kasih. Bener. Iya, Kasih. Iya kekasih. Beb juga kekasih. Kan? Habibullah. Iya, astagfirullahaladzim. Bener. Bib. Jadi tunggu saya mau ketawa dulu. So sebenarnya di TikTok itu mau bikin konten apa aja tuh ada di sana. Sama dengan platform lainnya, cuman di TikTok kita gak bisa masukin foto-foto. Ya, sama sesuai dengan yang Habib tadi jelaskan. Sama enggak, kalau ibarat kata kalau mau sukses dakwah di TikTok tuh, biasanya gimana kontennya gitu. Kalau di Twitter tuh kan serius tuh. Sebenarnya kalau untuk konten random ya, semua ada. Mau dia dakwah, mau dia dance, mau dia nyanyi, mau dia selawatan, semua ada. Semua ada brandnya masing-masing. Nah kebetulan brandnya Husin, alhamdulillah kita juga dakwah. Husin. Rehan juga random, Rehan, alhamdulillah. random. Dakwah juga ada. Jadi semua pada ada kekuatannya masing-masing lah. Jadi kayak Husin dikenal sebagai pendakwah. Kalau Rehan, nah kalau Rehan semua ada dakwah,
mau nyanyi, selawatan, jadi semua ada. Oh, iya. Selagi itu baik, jadi Rehan menggunakan apa yang Rehan punya kan. Ya, untuk gitu. kebaikan. Untuk kebaikan. Karena Dan saya- semua yang untuk kebaikan itu ya masuknya dakwah. Nah, karena saya hanya Punya dakwah. Hanya dakwah. Enggak, tapi saya punya 2 akun. Akun pertama itu ya isinya dakwah, yang kedua itu isinya main-main. Baik. Namanya juga, kalau tadi Hyung Jafar kan Korea-Korea gitu. Kalau saya Cha Eun-sen. Caan Cha Eun-sen. Cha Eun-sen. Itu nama artis Korea. Artis Korea. Cha Eun-woo. Cha Eun-woo. Enggak tahu. Ini Enggak, Cha bukan Eun-sen. saya K-popers, nanti saya difitnah Anda itu. Udah takut ya? Nah, di situ ada namanya Cha Eun-woo. Nah, saya lihat kok ganteng gitu. Oh ganteng. Mukanya gak manusiawi, Bib. Beneran, Bib. Saya lihat mukanya itu gak manusiawi, Bib. Akhirnya Cha Eun-sen. Oh iya, kan Cha Eun-woo. Oh, Cha Eun-sen gitu. Dan Husein ini kan orang Madura, Husein. Iya, Madura. Dan dia bukan swasta, dia negeri. Kalau saya swasta, dia negeri. Iya. Dia di Pulau Madura. Dan Cha Eun-sen itu kalau dalam bahasa Madura katanya Husein. Oh, Cha Eun-hussein. Iya, Cha Eun-sen. iya benar. Iya, Oh, baru Cha Eun-sen. kepikiran. Iya, benar, Cha benar. Eun-sen. Cha Mm. Katanya Husein. Katanya Hussein. Nah itu jadi kan masa kayak gitu sih ceramah-ceramah gitu kan, masa nggak pantas kayaknya TikTok sih. Jadi gimana sih ininya? Apalagi cuma 60 detik. Nah, jadi dulu waktu saya masuk itu, Bib, saya ngerasa belum ada konten kayak gitu. Waktu saya pertama kali bikin video, nggak ada saya ngelihat ada konten ceramah, nggak ada. Mungkin saya ini bisa dibilang pelopor, mungkin ya, mungkin. Iya, Wallahu a'lam, mungkin sebelum ada tapi nggak ramai atau gimana. Tapi saya ngerasa kalau diri saya itu pelopor. Saya masukin video saya di situ, tiba-tiba sehari rame ternyata. Langsung 23.000 follower dalam sehari, dalam semalam. Akhirnya kan waktu itu saya awalnya nggak ada niat lillahi ta'ala, jujur. Nggak ada niat lillahi ta'ala. Niatnya waktu itu sebagai bentuk peralihan karena saya vakum Instagram. Oh iya. Jadi bukan niat pengen dipuji juga. Bukan niat pengen dipuji, bukan niat karena pengen dapat pahala waktu itu. Niat bersihin draft yang ada di galeri. Oh, numpang nyimpen. Numpang nyimpan. Ya. Tahunya rame. Terus saya cek follower saya. Nah, ternyata pemuda tersesat semua. Perempuan yang Perempuan follow yang terhalu. perempuan yang nggak pakai hijab, perempuan yang pakaiannya seksi gitu. Loh, ngapain follow saya gitu? Konten-kontennya meresahkan gitu. Loh, ngapain follow saya gitu? Karena yang dari lebih parah. video pertama udah dakwah sih. Udah dakwah. Nah, akhirnya saya sadar kalau sebenarnya orang-orang yang ada di TikTok, yang mungkin kita lihat mereka tuh punya personal branding yang buruk atau personal branding yang kita lihat sebagai kacamata manusia. Mereka sebenarnya suka sama agama, mereka sebenarnya cinta agama. Mereka tuh pengen berbuat baik. Cuman mereka tuh gak tahu berpegang ke siapa. Iya, iya. Belum menemukan. Dan kebetulan itu ada Husein gitu ya. Dan Ya, di TikTok memang alhamdulillah. awalnya nggak ada gitu ya. Saya Jadi ngerasa nggak ada. justru karena nggak ada gitu. Jadi akhirnya mereka yang kan gini konsepnya. Kalau mereka nggak tahu dan nggak ada yang memberitahu, maka kesalahan itu nggak dihitung dosa. Iya. Nah jadi kayaknya Husein nih nggak terima. Enak aja di TikTok joget-joget nggak dapat dosa karena nggak tahu Husein masuk. Iya. Akhirnya mereka tahu, nah akhirnya sekarang dosa dong. Allah. Iya. Oh, sekarang jadi saya ini sebenarnya protektor kebaikan apa kejahatan ini? Di antara. Iya tapi kan ngajak loh. Ngajak kebaikan. kebaikan. Nah kalau Rehan awalnya Kalau baru Rehan, kan ya? Rehan baru juga. Barengan. Gila TikTok nih Bareng. bikin orang yang bukan siapa-siapa jadi dikenal. Iya. Awalnya Rehan karena kita masa pandemi ya, Hmm. nggak tahu mau ngapain. Udah Rehan hanya bosan main TikTok. Nah, waktu Rehan kasih agama nih, kasih dakwah, yang like dikit, kayak nggak diperduliin. Iya, sama. Apa ya? Capek Itu banget. saya nih. juga di YouTube. Nggak disukai, nggak diapa. Kita kan melihat respon penonton ya. Oh ini banyak nih penontonnya. Kalau sedikit kan ya. Iya. Nah, sedangkan Rehan kalau Rehan dance gitu kan disukai. Ah. Nah, oh ini bahaya nih. Bagaimana cara Rehan menyeimbangkan biar agamanya juga ditonton. Ah. Jadi cara penyampaian kita walaupun ada hiburan, ada juga dakwahnya. Jadi biar bergandengan. Iya. Nah, jadi untuk saat ini Rehan menyesuaikan bagaimana sih walaupun kita bisa gaul tapi tetap taat. Walaupun bisa gaul tetap agama gitu. Kita boleh nongkrong, boleh main. Nah, kalau udah azan ya sholat gitu. Keren. Emang gitu. Jadi maksudnya yang dance itu selama kan nggak dosa, ngedance itu kan nggak dosa gitu. Selama Dia- bukan terpakai terbuka Iya, bener. terus over. Iya. Ya. over. Dia buat nari penonton. Ya. Nah, yang intinya justru di dakwahnya. Walaupun yang nonton awalnya mungkin sedikit. Iya. Sama kan saya pakai musik sama musisi sama stand up comedian. Itu kan buat menarik orang agar gak jenuh nonton Iya, dakwah benar. gitu. Saya juga sistem dakwah di TikTok saya yang serius mungkin ya, yang versi benar-benar serius itu mungkin bisa dihitung 30%. Nah, yang lainnya saya dakwah, tapi pasti bercanda.
pasti kayak gitu. Saya kasih bercanda-bercanda gitu. Itu kayaknya saya Tapi- tidak asing dengan nada-nadanya. Bukan. Bukan. Tapi jujur saya ngeliat circle saya semua orang. Bener-bener si Tretan Muslim ini bikin orang kepengaruh. Iya. Kayak cuaks gitu. Iya. banyak Banyak orang-orang Banyak. saya ngeliat sindrom cuak, sindrom Banyak. Nada-nada. iya, sindrom Anda itu. Ah. Sindromnya Iya, itu benar-benar kesebar. masih ya kita Coba usin dakwah gitu. Dakwah Anda itu. Anda itu Wah. gimana? Apa enggak tahu ya. Ya, Sudah hidup di Indonesia tapi gak mau untuk berbuat baik kayak gitu. Untuk Indonesia ya. Cek Kayak ada gitu deh, Bukan gitu bukan deh. Bib. Clear itu. gitu deh gitu. Saya bingung. Jadi kalau yang ini Rehan deh. Ke Rehan lebih ke ngemas kontennya tuh biar keren tuh gimana sih? Ngemas. Kalau di TikTok. Kita sendiri tahu kalau anak muda itu suka dengan hiburan. Nah, jadi Rehan memanfaatkan hiburan itu memasukkan dakwah di situ. Oke. Karena terlalu agama, banyak yang nggak suka. Iya. Banyak yang nggak suka. Maksudnya jenuh. Iya. Alah, nggak agama. Bukan karena Betul agamanya juga. yang salah. Agamanya nggak pernah salah, tapi salah mereka yang memikirkan terlalu dalam gitu agama. Iya. Padahal memang bukankah agama itu bisa menyampaikan secara asik. Asik. Iya. Jadi Rehan untuk saat ini memanfaatkan gimana sih cara hiburan dan agama itu selalu Iya. berdampingan. Dan juga memang gini loh. Mereka berdua ini anak muda, umurnya masih 18 tahun. Iya. Sudah punya pengaruh. Dan ya dapat rezeki juga. Alhamdulillah. Rehan juga tadi cerita rezekinya juga buat orang tuanya gitu. Alhamdulillah. Artinya itu aja udah dakwah gitu, menginspirasi anak muda untuk kalau dalam hadis itu melawan sofwahnya. Sofwah itu kecenderungan kepada hal-hal yang negatif. Iya. Jadi ya berkarya itu kan positif banget gitu. Meskipun berkaryanya bukan dakwah ya, tapi hal yang positif atau hal yang nggak haram itu udah dakwah. keren, udah keren gitu, menginspirasi. Asal gak haram. Nah, Asal nggak haram. sedangkan nggak haram. di TikTok ini kalau kita bisa memilih, ada yang baik banget, ada yang buruk Buruk banget. Jadi semua ini tergantung cara kita memilih. Ibarat sebuah handphone ya bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk tergantung kita menggunakan. Nah, cara membuat gini, berkumpullah dengan orang soleh. Wong kang soleh kumpulon. Iya. Cara hidup Oh, baik oke. itu kumpullah dengan orang-orang baik. Cara membuat FYP kita baik. Ah, Gimana? gitu Bib. Jadi sistemnya sampai ada muncul istilah di beberapa teman-teman ingin melihat karakter seseorang, ingin melihat orang itu baik atau enggak, cek FYP-nya. Ah, iya. Gitu. FYP-nya. Jadi caranya mau lihat orang ini tontonannya kayak gimana, buka TikToknya kalau dia punya, cek FYP-nya. Nah, FYP-nya itu adalah karakter dia. Ya. Nah, FYP saya itu isinya ya sempat ada muncul random gitu. Pasti masuk satu atau dua. Tapi rata-rata isinya debat. Debat. Gak suntuk sih. Capek saya sebenarnya. kadang gini, saya pengen klik not interested, tapi nanti saya pasti butuh sama diskusi ini saya butuh. Iya. Karena itu Lah. menarik. Jadi kalau kita nggak pengen ada yang joget-joget di FYP kita, Iya. bisa tuh? Bisa. Not interested itu. Not interested. Tapi kayaknya untuk Setidaknya. yang nggak ada joget 100% tuh sulit, Bib. Sulit. Ya nggak apa-apa sebenarnya joget. Kalau Rehan yang joget oke lah. Kecuali Tapi ya, terus selain dakwah gitu, Iya. yang didapetin dari TikTok selama ini apaan? Teman. Teman ya benar. saya nggak kira Pertemanan. kenal Kita juga. Raihan, saya nggak kira kenal Ya, kita sebut Akhina aja bin itu. Wood. Ya. Akhina bin Wood. Bukan Di belakang Deadwood. kamera nih ada Winwood. Iya. Kan saya tadi bilang 3 pemuda. Lebih Nah, banyak sih rezeki. Nah. Pertemanan sih ya, pertemanan, relasi kita makin banyak. Teman yang tadinya di Madura sama Jakarta bisa kenal. Medan. Aduh. Tuh. Medan. Sama Habib juga. Saya Iya. kalau gak masuk TikTok, saya kan gak kira rame. iya. Akun saya juga gak kira rame di Instagram maupun di platform manapun. Nah, gara-gara TikTok, saya bisa kenal Habib. Iya. Tuh. Dan saya masuk TikTok karena siapa? Karena Jamet. Jamet Madura. Oh, Jadi iya. waktu itu- Wah itu ini muslim banget tuh, tretan muslim. Ah. Jamet yang joget-joget Madura. Iya, iya. jadi ceritanya tuh gini, Bib. Alasan saya pertama kali masuk TikTok. Saya kan emang suka bikin video-video dakwah. Suka bikin upload aja gitu di Instagram awalnya. Masukin video di Instagram, lama-kelamaan saya kalah challenge. Biasalah anak-anak itu suka aneh-aneh, bikin aneh-aneh. Saya sama temen bikin challenge yang kalah
kalah challenge-nya itu nggak boleh main Instagram 1 bulan. Nah saya pede-pede aja waktu itu, nggak mungkin saya gitu. Nggak mungkin saya. Soalnya waktu itu kemungkinan terbesarnya dia yang kalah. Ternyata saya yang kalah, Bib. Dan bener-bener saya nggak main Instagram 1 bulan. Terus bingung Bingung. bikin TikTok. Nah sebelumnya itu di rumah saya ada jamet yang terbulikan. Jamet. Jamet yang dibully. Dibully. Dibully sama kawan-kawan sekitar. Ngapain dia dibully katanya? Dia joget, dia jamet, joget di TikTok gitu kan. Akhirnya saya buka, wah lucu juga gitu. Jadi akhirnya saya pas lagi bingung mau ngapain, saya tonton sampai ribuan kali kayaknya videonya dia saya tonton. Saya sambil ketawain gitu. Mood booster gitu, Bi. Nah, karena aplikasi TikTok itu ada di HP saya. Nah, ini ada TikTok. Tapi kan TikTok bukan tempatnya gini. Saya cari, saya sampai buka hashtag Islam gitu kan. Cek. Isinya ya orang-orang nyanyi Maulah ya, terantang dibikin DJ gitu. Bi. Iya. Banyak dibikin DJ gitu. Banyak banget. Akhirnya ya udahlah saya upload coba yang agak Islami banget gitu. Masuk dan akhirnya sampai sekarang grow up, alhamdulillah udah ya gini, rame gini. Dan saya mikir, apakah setiap konten yang saya dapetin itu bakalan ngalir gak pahalanya ke si Jamet? Kan dia yang bikin saya main TikTok. Bukan ngalir. Iya kan? Ngalir Dia yang dong. menginspirasi. Ngalir. Nah, Ngalir. jadi buat teman-teman yang ngehina yang ngehina Jamet, lah gara-gara Jamet Anda nonton saya. Iya. Gara-gara Jamet TikTok saya berkembang. Gara-gara Jamet saya bertemu Rehan. Benar. Apakah itu tidak berpahala semua ke si Jamet? Makanya. Semua Dan mengalir. itu artinya pahala yang murni karena si Jamet gak mungkin ria. Ria, Karena dia iya, nggak tahu. benar. Pasti Dia ikhlas. nggak tahu. Pasti ikhlas. Iya. Dia Jadi nggak tahu. Jadi enaknya kumpul sama pemuda-pemuda yang sudah tercerahkan ini. Husnudon selalu. jadi marhaban ya Jamet, pahala senantiasa tercurahkan Untuk Anda. untuk Anda. Jadi setiap kali ada orang share, pahala untuk si Jamet. Ya, walaupun dia dibully. Walaupun itu Walaupun dia Jamet dulu. Life Matter. Dan apa yang paling banyak Apa? ditonton tuh apa ingat? Yang paling banyak apa ya? Waktu saya kena kasus. Oh, Ada. Sama si Abu Janda. Abu Janda. Abu Janda. Kalau yang paling Husin sukai Yang paling saya sukai Video itu. banyak. ini. Enggak, walaupun saya sebenarnya kalau suka ke video bukan dilihat dari jumlah viewernya. Ngelihat, wah udah 1M, wah udah 2M. Tapi yang bikin saya senang itu komennya. Komennya. Kalau Menarik. jujur, saya kalau semisal Benar, viewernya banyak, tapi komennya kayak antusiasme masyarakat cuman 100 komen atau 200 komen. Ya udah saya apaan sih orang cuma gitu. Tapi kalau semisal antusiasme dari kolom komentar itu banyak banget yang komen. Berarti kan orang benar-benar Ya, nonton, berinteraksi. benar-benar ngelihat. Dia suka atau dia gak suka, Dia tak komen. dia komen. Nah, berarti dia lihat. Nah, berarti mungkin di situ ada yang terpercik hatinya 1 atau 2 orang komen 1000. Mungkin sekarang video-video saya yang komen ya sekitar 1000-an gitu. Per video mungkin sekitar. Iya. Jadi, apakah di antara 1000 orang itu gak ada 10 orang aja yang terpercik hatinya? Iya. Atau mungkin 100 orang Iya, benar. Inspirasi. menginspirasi di antara itu? Atau mungkin ya gitu. Jadi saya lebih suka ngelihat itu dari komen. Oh, komen-komen. Jadi saya baca gitu. Kalau misal hate comment, ya saya skip. Ngapain? Skip. Iya. Nah, Rehan kan Rehan punya Instagram juga, Iya, kan? Punya YouTube juga gitu. Itu semua media sosial yang relatif sama. lah. Iya. Yang bikin beda. Oh, kalau ini nih nggak pantas buat Instagram. Ini nih nggak pantas buat YouTube gitu. Ini pantasnya emang betul-betul buat TikTok. Itu apa sih? Maksudnya ciri konten yang wah ini TikTok banget nih. Sebenarnya dibilang pantas atau enggak, nggak ada. Semua pantas lagi itu baik. Semua pantas lagi itu baik, menyampaikan kebaikan. Tapi yang jadi kayaknya oh ini TikTok banget nih. Kalau TikTok aku banget. Iya, Konten. TikTok banget. Kita ngetahui kalau TikTok banget ya. Masuk dulu, bukan ya. Bib. Nanti antum bakal ada firasat. Saya susah jelasinnya. Oh, iya. Jadi masuk dalam ilmu firasah. Allah. Jadi di TikTok itu juga ada ilmunya gitu. Jadi kayak ada oh ini TikTok banget ya gitu. Iya. Oh, iya. Susah jelasinnya, Ada. Bib. Susah. Susah. ya. Jadi Ya, saya kalau itu. ngelihat orang gitu, Bib, ngelihat ya muncul gitu. Oh, ini anaknya TikTok banget. Kalau aku mikirnya gini sih, Rehan, kalau video itu pendek terus kreatif banget, itu Iya. kayaknya TikTok pasti udah. TikTok banget itu. Ya. Atau drama. Karena kita mengetahui drama, ya, iya. Drama Ya, naik iya, juga, Bib. drama. Ya Allah, drama itu naik banget, Bib. Oh, itu drama. Drama ya. Jadi kayaknya di satu tempat kayaknya ya. Bikin drama Islami bisa nggak begitu? Oh, bisa banget. Gak kira naik, Bib. Bisa tapi nggak Bisa. naik atau sih? Bisa tapi gak naik. Oh, belum tentu. Kan harus berhusnuzon.
Iya. Berhusnudzon. Tapi husnudzon yang realistis. Ya setidaknya Anda udah. Anda menghadirkan drama Islami ya orang apa sih gitu. Iya. Nah, kalau drama itu drama yang agak aneh nyeleweng gitu. Dia ngomong apa sih tapi ditonton Bib. Ditonton dan dikomenin. Iya, dikomenin. Sama aja. Iya sama aja. Rame-rame juga. Iya, akhirnya rame masuk FYP. FYP. Gitu. FYP itu kalau nggak salah sistemnya yang pernah saya baca awalnya disodorkan ke 10 orang gitu, sekitar 10 orang. Nah, kalau semisal ada orang yang nonton lebih dari 15 detik kalau nggak salah 15 apa 10 Ya, gitu. gitu. Nanti Jadi- disodorkan ke 100 orang. Nah, 100 orang itu nonton gitu juga dihadirkan ke 1000. Lebih banyak lagi. 1000 mungkin 10.000. Ya. Ya, intinya gitu. Baru FYP. FYP. Dan setiap orang beda-beda FYP-nya. Beda-beda. Setiap orang beda-beda. Wah, saya lumayan tahu loh sudah. Ah, Karena udah. mereka ini tahu. Ini sebenarnya rahasia ya. Sebenarnya rahasia. Rahasia ini. Sebenarnya. Hyung Ja'far at-TikToki. Jadi oke lah ya masuk ke TikTok ya. Oke. Oke, boleh. Welcome to the club. Welcome to the club. Sama apa ini lagi Rin, yang asik di TikTok? Asik di TikTok. Mau nyoba dance, Pip? Siapa tahu itu. Bib. Loh ada Marawis. Iya, Marawis. Banyak. Antum Marawis, Bib. Marawis di Ada tuh TikTok, Bib. Marawis. Saya punya video Marawis. Waktu nikah lagi. Iya. Waktu Antum- pernikahanku. Iya, nanti Marawis. misal sebuah pada dance gitu tuh. Iya, iya. Nah, jadi Habib sendiri ya nanti yang Hyung Ja'far Marawis. Ya, iya, bener. Saya kira gak akan tersesat. Masih tersesat. Ini dua anak muda tersesat model lain. Tersesat yang dibungkus Islami. Ya. Tersesat di dalam jalan kebenaran. Tersesat dalam Tersesat di jalan kebenaran. Iya, Ya. itu emang tagline-nya Jadi- udah tersesat. Jadi ke kanan benar, ke kiri benar. Iya, karena udah bener udah Tapi jalannya saya udah gak bener. ngerasa benar sampai sekarang. Bagus, gak merasa Nggak merasa benar, benar, benar. Jangan pernah merasa benar. Pemuda tersesat tuh emang tagline-nya itu. Gimana? Masa benar. Dia benar, berusaha belajar benar, tapi tidak boleh merasa benar. Karena begitu merasa benar, dia salah. Dia berhenti belajar, Dia sesat. dia bodoh, dia sesat. Setiap. Dia Ya stop. iya emang. Kalau orang Benar, udah ngerasa benar, Udah. Ya, Berarti ya dia udah. membataskan dirinya untuk udah aku benar. udah aku benar, yang lain salah. Seakan-akan salah. Kalau kalian tahu kafir itu kan artinya Menutup. Cover. Menutup. cover tuh itu menutup buku. Nah, itu ketika kalian merasa benar udah berarti kalian Iya, menutup. menutup Kalian benar. merasa pintar kalian nutup, udah bodoh udah. Iya. Nggak belajar lagi deh. Petani kafir, Bib. Iya, karena menutup Iya. biji-bijian yang dia tanam. Di Allah pun bilang kalau petani itu kafir. Walaupun ini bahasa yang jarang dipakai. Kamathili ghaithin ajabal kuffara nabatuhu. Sebagaimana hujan yang membuat orang-orang kafir takjub. Nah, kalau orang yang nggak pernah belajar agama kan, orang kok kafir. Iya, kafir. kafir. Nah, padahal kafir itu ya petani. Ya, Petani yang kan nutup. nutup Ya. biji-bijian ditutup gitu. Bukan berarti kafir sesat Nah. gitu. Tapi konteks kafir yang banyak disebut ya Nah, nonis. ketahui nonis gitu ya. Nah, terakhir buat Usin, Iya. nggak kayak orang Madu berarti. Kayak orang mana, Bib? Kayak orang Arab. Wah. Kenapa? Tapi saya Madura, Bib. Harta tahta anak Madura. Harta Anak Madura. Kalau saya harta, tahta, Islam cinta. Islam cinta. Rehan apa? Harta, tahta, bucin kepada Allah. Bikin kepada Allah. Tapi saya intinya Madura Lives Matter. Walaupun dibully dimanapun, saya akan membawa nama Madura menuju jalan kebenaran. Tolong Orang temani Madura saya. itu sangat beriman kepada Allah. Hanya orang Madura yang pernah saya ketemui yang berani jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. udah di pom bensin jual depannya lagi. Pintu keluar lagi, bukan pintu masuk lagi. Karena dia yakin rezeki sudah diatur sama Allah. Oh, Nggak mungkin kira- aja. Bib, itu kira-kira konsep beriman apa konsep orang yang bodoh, Bib? Menurut Enggak. antum? Mungkin Itu pertama orang yang sangat beriman. Sangat beriman. sangat beriman. Kenapa sangat beriman? Karena anak indadoni abdi kata Allahu Allah. Akbar. Saya tergantung kata Allah pradugamu kepada saya. Orang Madura jual di sana, dia duga wah Allah pasti ngasih. Yang kedua, dia pintar. Apa? Karena kenapa? Karena di Jakarta di beberapa pom bensin itu kalau lagi antri orang kan suntuk. Iya, suntuk. Antri suntuk ya udah dia ada bensin eceran dia. Ntar beli dia bensin eceran. tinggiin harganya. jadi Jadi seakan sebenarnya- kalau mau cepat di sini. Nah, Nah, jadi sebenarnya yang bodoh ya kita. Kita berprasangka buruk Buruk. duluan. kita bodoh dan nggak beriman lagi. Bodoh nganggap dia bodoh dan nggak beriman karena nganggap dia Dia Salah gitu ya. iya, karena nganggap dia kita suudon kepada ya dia suudzon saja. kepada dia, nganggap bosnya suudzon ke Allah lagi. Iya. Makanya tadi konteksnya harus berhusnuzon. Berhusnudzon. Suudzon. Jadi
Gitu. Semua sudah diatur rezekinya. Orang Madura itu, Bib. Iya orang Madura. Jual Saya pernah bensin di ketemu. depan. Iya. Kalau di Kan kampung banyak saya dulu sih, jual perangko di depan kantor pos. Madura juga. Madura kan kampung Madura swasta. Madura emang Itu keren. Saya bisa bicara panjang loh soal keimanan contoh orang Bib, Madura itu. Iya ya Bib, Madura. Bib, banyak cerita Bib. Saya sebagai orang Madura harus banyak-banyak belajar. Nah, pokoknya Madura gitu dia misalnya saya tuh pernah kehilangan barang. Iya. Barang. Jadi pinjem mobil orang Madura pas beli buku. Terus beli buku. Mobilnya pick up gitu. Kita masukin buku ke pick up, kemudian sampai tengah tol habis bensin. Waduh. Kita berhenti, HP taruh di mobil, Ya. lupa kita tinggalin, kita cari bensin aja keluar tol jalan kaki. Iya. Waduh. Kemudian pas balik handphone sudah habis. Punya Dompet antum itu? sudah hapus. Iya, punya aku sama punya teman-teman Ya. yang ikut. Allah. Sampai pulang ke orang Madura yang pinjemin pickupnya ini yang sewain orang Madura. Saya langsung bilang kan, "Pak, saya kena musibah, Pak." "Bu, kenapa?" "Kak," saya manggilnya Kak, kan Ya. orang Madura. "Kak, kena musibah ini, Kak." "Saya kena musibah, Kak." "Wah, kenapa?" "Barang saya hilang." "Wah, mau dapat rezeki," katanya. Langsung husnudzon duluan ya. Tujuannya. Mau dikasih 10 kali lipat diganti sama Wah. Allah. Saking berhusnudzonnya. Enggak, saya kok gak yakin, Kak. Oh, kalau gitu berarti hartanya ada yang haram. Jadi kata dia, makanya Allah selamatkan dengan Iya, Allah iya, ambil. iya, benar Allah benar ambil. benar. Karena kan harta yang haram itu membawa keburukan. Iya, ya. Iya benar benar. Husnudzonnya Masya Allah tabarakallah. Mantap. Kita yuk Madura Pride. Madura Pride. Friend juga nih Madura. Oh mau jadi orang Madura? Kan mau ke Madura. Iya mau ke Madura Oh, bentar. dia mau kemana? Siapa tahu nanti nikah sama orang Madura. Ah, Itu dia. Udah. kayak gitu. Ya gitu tadi husnudzon sama Allah langsung ya nanti itu Pak. Udah. Ya. Oke teman-teman. Kalau dibiarkan mereka ini biasa di depan kamera jadi pasti panjang sekali. Iya. Tapi paling enggak saya ingin memperkenalkan orang-orang yang TikTok. di TikTok dengan dua anak ini yang di Instagram, YouTube juga. Artinya mereka menginspirasi dan kontennya berhak kita tonton. Dan wajiblah kita tonton agar untuk mengimbangi lah. Dakwah. Agar software-nya Anda itu bisa dilawan kecenderungan kepada hal-hal negatif. Terima kasih Husin, terima kasih Rehan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.